Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada kalian semua wahai netizen plus 62 yang budiman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Dino di podcast kita Ngoms lah woy. Hari ini saya kedatangan seorang tamu dari area Rawamangun, Jalan Lodan, iya kan? Alamatnya disebut ya. Seorang entrepreneur. Wis, Wih, keren banget gue. yoi, gitaris juga, Idih. iya kan? Ini Masih dia. ya? Yoi, Oke. tidak lain dan tidak bukan Albert Sasongko. Iya. Yoi. Halo bro. Apa kabar bro? Baik. Sehat, bro? Sehat dong. Sadi. Apanya dulu nih? Ah. Sehat apanya dulu? Rekening. Oh itu kayak kurang ya. Enggak lah. Bapak Sehat. bisa aja. Sehat semua sehat. Tadi kan baru ditunjuk. Oh gitu ya. Iya. Dikasih bocoran. Ya? Oke. Bapak ini luar biasa nih. Iya, Aduh, Bert, lo bisa ini nggak apa Apa tuh? namanya? Ceritain sedikit nih. Apa nih? Lo kan apa pengusaha di bidang membuat apa ya? Membuat masalah. Membuat ini nih. Jadi dia tuh kalau anda sekalian para pemirsa nih ya, sekiranya membutuhkan tempat penyimpanan ya kan, nah bisa bikin custom sama Albert. Tapi bukan penyimpanan selingkuhan ya. Woi. Oh enggak ya, beda ya. Apa Oh beda ya. kesana sih lari. Oh iya juga ya. Iya. Ya, maklum lah lagi ini ya. Agak random otaknya Pak. Jadi apa kalau misalkan yang gitaris ya kan atau musisi mau nyimpen apa nih snare drum, Oh, iya, nyimpen iya, bass ya kan, keyboard, itu bisa nanti bikin sama Albert. Nih contohnya yang di belakang nih ya kan. Oh iya yang oh ini nih. Nah. Oh iya juga. Ini buat apa nih? Ini kebetulan buat rak intercom system. Oke, buat bisnis ya. Buat bisnis, Mantap. buat cari duit, Oke. ya kan. Jadi ini rak kedua ini nih cukup menguras saldo saya. Oh gitu ya. Oh iya. Tapi mantap, kualitas nomor satu. Investasi lah ya. Investasi. Oke. Karena kan kalau isinya mahal harus disimpan di tempat yang bagus juga kan. Berarti kemarin gua kasih harga kurang mahal sebenarnya ya. Iya, Iya, Bapak kok gitu sih? Kebuka ya. Ternyata kurang mahal ya kan. Jangan dong. Oke. Jangan mahal-mahal, aduh. Jadi Kayak harus ini chat ke admin dulu nih. Ini nih di studio nih udah Oh, iya. banyak nih. Oh, Lo iya, liatin oh, tuh. iya. Hardcase lo semua ini. Iya juga ya. Ada yang bukan ding tuh yang di depan dua tuh. Gue salah ngomong dimasukin hardcase tadi gue. Aduh, parah. Coba lo ceritain, Bert. Lo gimana sih ceritanya sampai bisa kepikiran gitu kan? Maksudnya. Tapi tunggu nih. Gua tuh perhatian sama lu nih. Iya. Ya kan? Sebelum gua sharing banyak hal gitu ya. Gua nanya dulu sama lu kan belum ada yang nanya nih dari kemarin. Apa tuh? Telling Stones tuh maksudnya apa sih? Telling Stones. Boleh dong gue yang nanya dong sekali-kali dong. Gue perhatian sama lu gitu. Anjir, jadi gue yang kambing. Lu harus ceritain dong. Maksudnya kan Nanti aja itu nanti. session di tempat lu. oh gitu. Jangan di- Iya gitu ya. Soalnya kayak kemarin gak ada yang nanya lu gitu kan. Biarin aja. Mereka memang nggak sekreatif lo. Oh, gitu ya? Iya. Enggak, gue takut ditanyain soalnya jadi gue tanya dulu kan. Nggak, jadi Telling Stones ini kebetulan apa namanya? Ya kalau saya sih ya pandemi ini kan jarang ketemu orang, jarang ngobrol. Iya. Kita kan nggak tahu ya kabar temen gimana, ya Iya, kan. iya. Pengen ngobrol aja sekiranya. Ya mudah-mudahan kabarnya baik, ya Oke. kan. Kalau lagi misalnya iya nih Din, ya kan banyak hal kita obrolin di belakang kamera kan. Iya, betul. Kalau misalkan ada apa, ntar kita gini yuk apa ngapain Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi ya enak lah, Oke, lebih ke siap. sana. Ada wadahnya ya. Ada wadahnya. Oke. Coba tadi saya nanya belum Oh dijawab. iya. Aduh. Enggak ke gocek ya. Oke, siap. Bisa aja. Gimana? Apanya gimana? Pertanyaannya apa? Ulang Tadi, dong. Lu gimana ceritanya sampai waktu itu kepikiran untuk gue mau bikin ini nih apa namanya custom hardcase, gue bikin Oh, bikin box case itu ya. Iya. Sebenarnya sih gini, simple banget awalnya. Dulu kan gue ngeband nih dari Oke. tahun 2006 lah. Zaman SMA, kelihatan umurnya ya. Gue udah berusaha kelihatan muda tau gak, tapi Enggak, lu masih muda. Oh gitu ya. Amin, makasih ya. Jadi kita masih muda. Papa muda. Nah dulu tuh gue ngeband dari 2006. Habis itu entah gimana ceritanya, ternyata panggungnya lumayan tuh. Manggung lumayan. Gue lumayan. Oke. Zaman SMA sampai ke kuliah tuh kayak hype-nya tuh bisa sampai kayak sebulan
30 panggung kali tiap hari gitu kayak. Lu sebulan 30 panggung? Soalnya bukan tiap harinya tapi kayak ada sehari yang 3 panggung, ada 2 panggung gitu. Oke. Dan wah gila jadwal padet lu ya. Padat gue berasa artis. Wih, padahal bukan kayak gitu kan. Nah, itu pun apa ya? Karena kan dulu pikirannya pokoknya berkarya, terus nunjukin karya ke orang. Jadi nggak terlalu pusing bayaran ya kan, belum ada beban gue. Iya, dapat uang jajan dari orang tua, bodo amat, yang penting gue manggung gitu kan. Ya. Kayak gitu, dan sampai akhirnya ada beberapa gigs yang harus keluar kota kan. Nah itu harus pakai hardcase dong. Ya betul. Gue nggak punya duit. Oh buat beli hardcase-nya. Iya, kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya dulu kan gue nggak bener-bener fokus di band doang gitu. Masih ada jajanan lain lah, masih ada berhala lain zaman dulu kan. Iya kan. Laki kan berhalanya banyak ya. Gitu kan. Lu aja, gue mah enggak. Oh enggak ya. Kayak nggak ada temennya gue. Iya, nah terus akhirnya gue bikin sendiri tuh. Akhirnya lo bikin sendiri hardcase sendiri. Itu pakai alat pertukangan seadanya di gudang punya bokap. Oke. Udah gue bikin, akhirnya teman-teman band gue pada minta bikinin. Jadi semua personil band gue bikinin. Hardcase-nya lo yang bikinin tuh. Yang dengan tampilan ala kadarnya, yang penting barangnya aman gitu kan. Iya. Masih jelek banget deh. Oke. Kayak gitu. Dan beratnya gue nggak kira-kira deh pokoknya. Oke. Karena kan gue nggak tahu bahannya apa, nggak tahu apa, pokoknya kotaknya aja gitu kan. Yang penting lo bikin dulu. Oke, siap. Bikin dulu. Nah band itu kan biasa hidupnya dari komunitas dong pasti. Iya betul. Nah nyebar lah di situ semua. Oke. Oh berarti lo masarinnya pertama ke lo bikinin buat personil band lo dulu, baru ke fans-fansnya nih, grupis. Lebih ke ini. Komunitas anak band lagi yang lain. Oke. Gue kira grupis. Oh, enggak lah mau bisa. Dede gemes ya. Iya betul kan. Iya. Kakak abe. Wis gila, pada minta gratis tar. Nah justru itu teman-teman minta loh. Oh gitu. Iya gue pikir waduh ya kan masa gue gratisan ya kan. Iya, akhirnya gue dagangin di situ. Oke. Nah dari situ baru mikir namanya apa nih, karena gue waktu zaman masuk kuliah itu kan di marketing kan. Marketing komunikasi. Lu di kuliah di mana sih? Binus ya. Iya. Oke. Kayak gitu, dan marketing komunikasi. Terus di situ ada kelas namanya entrepreneurship. Oke. Nah otomatis gue harus disuruh bikin produk gitu kan. Oke. Nah terus gue pikir pasti lebih banyak orang cari hardcase daripada cari band gue nih. Nah itu band bisa pikiran gitu. Soalnya band gue udah mulai redup. Zaman kuliah. Iya. Ada personil keluar lah. Lo tau lah kalau di band kan kadang-kadang ada yang ngambek-ngambekan gitu kan. Iya. Asik ngambek-ngambek tuh. Parah kayak gitu kan. Siapa sih orangnya? Iya nggak tahu. Terus akhirnya kenapa namanya Box Case itu, karena dulu nama band gue Fort Box. Belakangnya BOXX. Iya. Jadi kalau ada orang yang nyari box itu, siapa tuh keluarnya band gue jadi rame. Oh gitu, iya kan. benar sekalian ya. Iya. Terus kan namanya juga related sama produknya kan. Produknya betul. Kayak betul, gitu. Betul. Jadi ternyata band yang nggak dicari, hardcase yang jalan. Iya benar. Ya lu cerita lu mirip-mirip cerita gue soalnya. Oh gitu. Iya. Pandemi nih. Iya, cuman gua tuh ngejalanin si 86 Ing itu sebenarnya udah dari kuliah juga. Cuman ya kita kan belum kepikiran ya. Iya. Maksudnya waktu itu gua seneng ngeband. Abis itu kebetulan bandnya bubar, Pak. Bandnya bubar. Udah recording, mastering, jadwal promo radio udah ada nih. Sebelum seminggu apa berapa hari sebelum jalan bubar bandnya. Kan kacrut banget ya. Ini kisah hidup gue kayak dibacain sama dia gitu ya. Iya. Rata-rata gitu ya. Kita ya. Kita bareng aja gitu. Enggak lah. Jangan dong. Ntar distraksi gimana? Oh iya. Ntar kita bahas. Oh iya juga ya. Wah, dikulik gue. Iya dong. Iya. Kita kulik di sini. Oke. Oh gitu. Terus lu berarti udah jalan berapa lama tuh? 14 tahun. 14 tahun. Bandnya apa boxnya? Boxnya, hardcase-nya. 14 tahun. 14 tahun. Iya, Kalau ngebandnya waktu itu berapa lama? Ngebandnya sampai sekarang sih sebenarnya. Sampai sekarang. Cuma berevolusi aja. Berevolusi. Iya. Ganti kulit ya. Ganti kulit. Udah tua kan. Masa cinta-cinta lagi kan? Iya benar. Aduh. Kalau dulu kan aku kamu ya kan. Kamu sekarang ya sosial lah. Sosial. Iya sih ya. Yang penting berkarya lah. Benar. Itu gue sebenarnya agak kejebak tau. Maksudnya apanya? Jadi gini, dulu gue ngeband, bolos kuliah ya kan. Pokoknya di kampus gue muka gue jarang kelihatan deh. Oh gitu. Iya, yang penting pas ujian sama pas presentasi tugas. Nah, itu tugas gue. Jadi kalau kerja kelompok nih, bagian gue cuma bacot di depan doang. Oke. Yang ngerjain? Ya itu yang bini gue sekarang itu salah satunya. Oke. Wah, sabar juga ya. Iya, sabar. Sabar. Nah, itu kejebak juga, udah kebiasaan ngeband kan.
begitu nggak ngeband, nggak manggung, berhenti segala macam kan ada yang kurang gitu loh. Iya benar-benar. Nah akhirnya ya udah gue bilang ke personil yang sekarang ini, pokoknya fokusnya produksi lah, kita harus tetap karya. Iya. Karena kalau nggak berkarya, nggak ngejalanin apa yang sudah biasa kita jalanin, itu otak juga mandek rasanya. Benar. Bisa karena terbiasa ya. Iya. Benar. Jago sih kagak. Jago relatif Pak. Oh iya, jago relatif. Yang penting berkarya. Iya betul. Kayak gitu. Jadi makanya sekarang ya apapun halangannya, ya udah tetap aja rekaman, tetap bikin lagu, tetap. Oke. Kayak gitu. Berarti lo nih baru aktifnya lagi nih setelah waktu zamannya pandemi? Enggak, masih aktif terus. Oh, aktif terus. Cuma kalau dulu kan istilahnya kita ada, wah udah keluar mini album nih, ngejar nih harus keluar album, harus promo biar manggung segala macam. Kalau sekarang bodo amat. Oke. Jadi gue garap yang band yang sekarang itu sebenarnya udah dari 3 sampai 4 tahun lalu malah. Oh gitu. Tapi begitu lagunya jadi, terus mau dirubah dikit lagi ya bodo amat, jalan aja. Karena nggak ada target yang harus gimana, cuma tetap berkarya, lagu didengar orang, that's it udah. Lagian sekarang juga platform buat kita mempromosikan musik kali udah banyak ya. Banyak, gampang banget. Gak harus ke major label kali ya. Gak harus. Kayak dulu ya. Cuma kalau misalkan ada bisa kesana juga nggak apa-apa gitu. Nggak ada jeleknya juga sebenarnya kan. Gitu loh. Lu waktu itu pernah nyari apa labeling itu pernah? Label nggak sih? Nggak pernah. Soalnya emang dari dulu kan apa ya, walaupun lagunya dulu pop gitu, cuma tetap ada overdrive distortion yang udah mulai dilarang. Iya. Karena gue tuh muncul di zaman Melayu ya. Iya. Kayak gitu. Sama. Gue juga waktu itu pas zamannya Melayu. Iya, jadi kalau dipaksain juga kayak gimana sih kalau itu bukan kita gitu. Iya, benar-benar. Nggak jelek. Cuman kayaknya bukan jati diri kita, bukan di situ aja mungkin. Betul, ya. Iya. Iya benar. Gitu. Nah lu tuh berarti lu waktu pas ngeband nih paling jauh kemana? Paling jauh kemana? Luar kota doang, masih Indonesia sih gua. Iya maksudnya ya kemana gitu? Kemana ya waktu itu ya? Kota apa gitu? Lupa ya, udah lama banget gua. Yo, lupa gua hampir saking ininya udah lupa gua. Oh gitu. Iya. Cuman kalau yang paling memorable deh. Paling memorable itu PRJ lah. PRJ. Iya, main stage itu kan. Itu gua dari pertama ikut festival segala macem. Terus zaman di PRJ kan boothnya banyak tuh. Yeah. Manajer gua keliling. Nawarin band, sepanggung cuma 500.000 ya. Bagi-bagi apa? Nyebar-nyebar sampel. Udah. Akhirnya main di panggung Promat. Nggak apa-apa nyebut merek kan? Nggak apa-apa, sebut lah. Manggung di apa boothnya siapa segala macam. Terus akhirnya entah gimana ceritanya diajak ke main stage. Oh gitu. Iya. Dan di situ baru kayak iya sih. Di situ sih paling. Nah, berarti teman-teman ngeband lo ini dulu sampai sekarang masih sama atau ada yang udah berubah? Oh, udah berubah semua. Sempat bubar tinggal gue sendiri malah. Tinggal lo sendiri? Iya, tapi gue ngeliat apa ya, kayak Fortbox dulu. Nah, Fortbox itu kan gue nganggapnya udah berasa kayak keluarga kan. Jadi ya jangan sampai mati gitu. Oke. Jadi dia dulu gue basis, terus bubar semua ya kan. Broadcast cari gitaris, cari apa segala macam. Akhirnya gue jadi gitaris. Oh sebelumnya lo basis ya? Basis. Wih anjay. Gue kira lo dari dulu udah gitaris, kata dulu basis ya? Basis. Wah gila. Orang-orang yang dulu mah taunya gue basis. Oh gitu. Iya. Nah cuma kan gue fokusnya gini, bermusik itu kan yang penting musiknya jadi. Yes. Dan bandnya jalan. Iya benar. Gitu loh. Terkadang ya udah akhirnya gue sampai bilang ke ini kok personil gue yang baru itu waktu dulu nyari gitaris nggak dapet kan, gue bilang gue mau audisi jadi gitaris boleh nggak, gue bilang. Jadi gue cobain juga dong kalau. Iya benar-benar. Siapa tau cocok kan. Iya. Udah akhirnya jadi gitaris sekarang. Berhalanya tambah banyak. Berhala. Kalau basis kan, kalau gitaris efek lebih banyak ya. Nah itu dia. Kalau bass mungkin nggak terlalu se-head-on gitaris kali. Iya, paling bass aja yang mahal. Iya. Lu pakai apa dulu bass? Jazz bass. Fender. Oh, Belum yang merek-merek MTD gitu nggak? Belum. Enggak. Kan gue main nggak ngebut. Kalau ngebut harus pakai helm ntar ngemainnya. Bener juga. Gue minum ya. Cheers dulu, cheers. Minum apa nih? Kita nggak tahu nih. Biru-biru nih. Sirup apa ini? Udah teguk aja udah. Ya kan? Biar chill ya nggak? Yoi. Tidur lah lama-lama. Mata gue berat jadi. Nah balik lagi ke box case nih. Iya kan? Nah lu tuh baru ngerasain pada akhirnya lu oh ini kayaknya gue harus seriusin nih. Ini harus gue seriusin karena misalkan marketnya lumayan bagus nih, apa gimana gitu. Nah itu pas kapan tuh?
Jadi gini, di waktu gue yang di kuliah marketing komunikasi itu kan selalu pasti dibahasnya adalah review tentang produk-produk yang ada di pasaran. Ya. Kenapa dia bisa naik atau misalkan kekurangannya apa? Kan ada kayak SEO/OT segala macam itulah pasti dibahas kan. Ya. Nah itu salah satunya adalah kalau lu bisa nemu produk yang selama ini belum pernah di branding sebenarnya. Nemu produk yang belum pernah di branding. Apapun. Oke. Contohnya dulu kan air mineral nggak pernah di branding. Oh iya. Begitu masuk botol kan dibilang orang gila dulu. Iya benar. Itu meledak ya kan. Iya. Cuci mobil. Oke. Dulu nggak pernah di branding. Iya. Begitu ada si kuning, ya kan langsung. Iya, benar. Franchise berapa puluh. Iya benar. Nah gue melihat sebenarnya produk ini dari tahun 89-an dari gue baru lahir, sebut umur jadinya. Nah kayak gitu. Itu sebenarnya udah ada. Oh, udah ada. Sudah ada di Indonesia. Sudah ada di Indonesia. Oke. Dan maksudnya tidak di branding secara modern. Oke. Dan mengikuti perkembangan zaman. Oke. Sampai sekarang pun kalau misalkan lo lihat website yang bahkan produk luar negeri, ya foto katalog. Oke. Dari segi foto ya, kan itu salah satu instrumen branding juga kan. Iya benar. Nah gue ngeliat kayak wah ini boleh dicoba nih, karena ada satu produk yang belum di branding siapapun, dan gue rasa bisa jalan. Nah selain itu juga itu ya passion gue juga. Oke. Jadi dari dulu tuh emang gue sukanya bongkar pasang. Oh, Ngulik. gatel aja lo. Iya, kalau waktu kecil bongkar buang tuh. Iya sih. Bongkar mau nyatuin lagi bingung. Iya, bapak gue panggil ya kan kayak gitu kan. Bener. Udah, akhirnya dari situ gue coba mikir apa namanya, kayak bisa nih di branding. Oke. Terus relate juga sama kehidupan musik gue. Karena kan orang selalu lihat begini, oh musisi. Iya. Padahal nggak juga. Ya, Ya kan banyak banget kan gitu. Kalau di luar mungkin pasarnya sudah sangat luas. Yes. Di sini baru musik rental segala macam gini gitu. Iya benar. Gitu. Apa kabar dengan kedokteran, militer, Iya. company ya kan? Yes, Kayak gitu. Jadi gue pikir ini lumayan oke juga, peluang yang bagus juga. Oke. Dari ya itulah di 2008 itu gue mulai. Oke. Dulu lo startingnya tuh dari gitar, apa hardcase gitar? Pedalboard. Pedalboard. Iya. Oh buat efek-efek gitu Buat ya. efek-efek. Oke. Gitu. Itu lo jual dulu berapa duit tuh? Lebih mahal dari sekarang. Serius lo? Kalau dilihat ya secara nilai uang zaman dulu ya, lebih mahal dulu. Lebih mahal dulu. Soalnya begitu orang DP, ya udah itu udah lunas, sisanya bisa beli bahan lagi. Kan gue nggak punya modal. Oh iya. Jadi gue pertama kali mulai itu dimodalin orang lain sebenarnya. Oke. Dengan Iya, palu gergaji dari gudang almarhum bokap. Terus modalnya dimodalin yang beli udah. Iya. Oh berarti lo orang order baru lo bikin. Baru beli bahan. Lo nggak pernah nyetok gitu? Mau stok boro-boro jadi? nggak pernah. Oke. Jadi begitu orang DP itu gua bahan. Oke. Begitu lunas buat beli alat baru. Oke. Jadi gua nggak ada untungnya secara duit langsung gitu. Iya. Tapi gua suka aja. Nah, lu tuh yang pengalaman lo paling ribet, Paling ribet. iya, bikin hardcase buat siapa? Apaan? Enggak ya, bukan lo ya. Masa gue ribet gini doang? Apaan lo? Gak ada, punya gue mah gak ribet. Paling ribet ya. Kalau paling ribet banyak yang anak-anak teknik sipil ya kalau nggak salah sih. Teknisi Datang terus bilang saya mau bikin produk konsepnya seperti ini. Bisa disempurnain nggak? Lah ini buat skripsi gue yang suruh bikin produknya gimana gue? Terus sama gitu. Ada yang begitu. Ya buat nyimpen apaan? Jadi dia mau bikin lemari yang portable, bentuknya hardcase, begitu dibuka dia langsung bisa dinaikin jadi lemari. Saya gambarnya seperti ini tapi nggak tahu nih mekanismenya gimana. Teleskopik gitu maksudnya? Terus langsung gue bilang lah ini berarti gue yang bikin skripsi lu dong. Gimana adik-adik? Ya, tapi kalau kayak gitu-gitu soalnya gue tawarin tetap lo bisa beli konsep. Oke. Karena begitu produk jadi lo mau jual harus ada kontrak sama gue dong. Iya benar. Gitu. Lo mau beli masternya, asalnya gitu kan. Kalau rekaman kan gitu. Mau beli masternya atau mau royalti. Oke. Kayak gitu. Itu yang paling ribet. Itu paling ribet. Paling ribet. Cuma sekarang sih ya kurang lebih sama ya. Cuma paling nambah ada robotiknya, nambah ada apa segala macam gitu doang. Nah lu tuh waktu yang paling banyak siapa yang order? Paling banyak dari. Maksudnya itemnya satu nih, cuman bikin banyak gitu. Oh dari Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Iya pernah. Bikin apaan lu? Bikin hardcase buat perlengkapan alat belajar. Serius lu? Iya isinya peta gitu, tapi kirimnya ke luar pulau, jadi sebar seluruh Indonesia gitu. Oh gitu. Sampai hire Sangkuriang gua. Serius lu? Iya 2 minggu suruh 300 unit. Wah gila parah, banyak banget cuy. Banyak banget. Bukan yang angkatan darat. Angkatan darat cuma 100-an man.
Jadi paling banyak 300 loh ya. Iya. Wah, sadis. Gitu. Dan itu suruh ngejar Dalam tempo waktu 2-3 minggu lah. 2-3 minggu harus selesai. Iya. Lu gimana tuh ngerjainnya? Oh bisa dulu aja pokoknya. Bisa ya? Oh nanti stresnya belakangan. Stres belakangan ya. Iya. Oh, tinggal yang kerja lu yang bener potong cepetan. Tapi itu ya itu dan itu di zaman gue belum bener-bener tahu peralatan otomatisnya apa aja gitu loh. Maksudnya alat-alat pertukangan yang masih ada yang manual, masih ada. Iya. Kayak gitu. Kalau sekarang masih gitu udah lumayan gampang lah. Oh lu karena lu dari untung yang lo dapet, lo invest lagi ke peralatan-peralatan produksi yang ngedukung kerjaan lo kan. Gitu. Lo yang paling mahal apa yang lo beli tuh alat produksi? Nggak ada yang mahal sih kalau alat gitu mah. Standar ya? Standar. Cuma ya maksudnya gini, kalau misalkan orang bilang meja potong, alat potong nih yang otomatis, itu kan range-nya ada yang cuma ada berapa ratus ribu sampai berapa belas juta gitu kan. Iya. Nah pokoknya gue beli yang paling canggih aja biar presisi, udah gitu aja. Beda ya? Beda banget. Beda ya? Beda jadi banget. Harga itu menentukan kualitas juga ya? Banget. Oke. Presisinya segala macam. Nah, iya itu. Belum tajam kalau pisaunya, tajamnya semana. Iya, nah, pisau gue termasuk kadang-kadang admin gue bilang, kemarin baru ganti, Pak, aku ganti lagi. Oh gitu? Gue jahil. Biar bagus, soalnya kalau misalkan hasil kerja bagus, presisi, itu operasional turun pasti, operasional cost. Benar. Nggak ada yang rapiin lagi lah. Yes. Gitu. Jadi sekali kerja set jadi udah. Iya, mending gue boros di situ daripada boros di waktu kerja. Benar, jadi efisiensi waktu lebih maksimal ya. Benar, iya banget. Ketimbang lo beli yang murah cuman nggak presisi, lama-lama tambah boros juga, jadi rugi juga. Percuma. Benar. Jadi itu ya pemirsa ya, netizen plus 62, nggak selamanya barang murah tuh bagus. Iya. Ya kan? Betul. Tapi ada juga yang bagus. Benar, nggak selamanya jelek juga. Nggak selamanya jelek. Cuman ya sesuaikan sama kebutuhan kita aja. Sama kalau gue bilang gini, lo mau keluar keringet lebih banyak atau keluar duit lebih banyak gitu aja. Iya. Kalau lo mau keluar duitnya dikit ya ngakalinnya banyak kan. Benar. Iya benar banget sih. Bisa juga. Gue Benar. pernah kok dulu nggak ada duit nih, pengen punya alat potong yang presisi segala macam. Tapi ada yang murah gitu kan. Duitnya adanya buat yang murah doang. Ya udah gue beli, terus gue akal-akalin, bisa juga. Oke. Gitu loh. Tapi lo emang apa ya? Maksudnya lo tuh lebih fokusnya ke musik atau dulu? Oh, oke. Dulu lebih fokusnya ke musik untuk si box case ini. Iya. Kalau sekarang udah lebih luas lah ya segmennya. Musiknya paling cuma 30%. 30%. Sisanya tuh Sisanya udah lu doang. Enggak lah. Sisanya ada buat militer, Sisanya. kesehatan, buat peralatan broadcasting ya. Oh gitu. Yang lagi banyak sih buat kesehatan sama militer sih. Ya. Ya gitu. Nah sekarang nih selama pandemi nih, gimana? Kerjaan lo masih jalan? Oh mantap. Makan tabungan. Aduh, mantap makan tabungan. Iya. Harus positif tapi ngomongnya kan. Positif. Mantap. Iya. Tenang aja. Iya. Pandemi kacrut banget ya. Kacrut. Gue udah akalin dari segala macam cara lah. Iya. Tapi maksud gue gini loh. Gue sih melihat ini kayak sebuah kesempatan juga sih. Iya. Nggak selalu jelek gitu loh. Benar. Jadi pada saat pandemi ini banyak saingan gue yang berhenti branding. Oh. Gue hajar branding di situ. Makanya gue makan tabungan nih. Oke, yang penting lo eksis lah ya. Iya, jadi pada saat pandemi selesai, orang mulai butuh, ingetnya ya box size. Kayak gitu. Harus selalu ada peluang lah pokoknya. Yes. Bener, sama kejadiannya di gue juga kayak gitu soalnya. Asik ya? Asik. Ya kan? Makanya kuat-kuatan aja. Gimana ketika kita berbisnis, berusaha, margin itu penting ya. Penting banget. Margin tuh penting. Jangan ya kalau cuman marginnya lo cuman 5%, ngapain lo jalanin? Iya benar. Iya kan, kecuali lo sekali margin 5% tuh 5% 5 miliar gitu. Iya, tetap aja lo. Tetap aja ya. Lo 5 miliar berarti operasional jadi apa? Iya, margin bener. 5%, pasti proyek gede kan? Bener. Nah itu dia. Nggak asik lah ya. Nggak asik lah. Kurang. Jadi maksud gue daripada daripada kita banting harga biar laku gitu. Iya benar. Menurut gue itu bom waktu sih. Benar. Tinggal tunggu kapan waktunya mati aja. Kalau nggak hoki udah itu doang. Iya benar. Kalau hoki dapat proyek gede karena lo banting harga ya gituan. Iya. Kayak gitu. Tapi gue lebih suka yang pasti sih. Lebih suka yang pasti. Ya? Iya lah. Pasti cair. Pasti cair. Kadang belum tentu. Tapi kalau saya cair dong. Oh cair. Cair. Kalau nggak cair, bapak nggak kesini. Justru kalau nggak cair gue kesini. Oh gitu ya? Iya dong. Lagi ya? Ah iya. Wih bayar wih. Tapi gila loh.
Ini saya bikin paling mahal nih yang di belakang nih. Ada Iya. satu lagi tuh deh. Aduh, parah. Iya, bener. Berapa bro? Sekian, anjir mahal juga ya. Iya dong. Cuman ya kalau gue sih kebetulan gue seneng gitu kan, maksudnya. Dan di box case juga kan ngasih lifetime warranty kan. Iya, untuk servisnya. Iya. Nah, servisnya lifetime warranty, jadi gue juga udah nggak pusing lah. Apalagi sekarang kalau yang tur ke Singapura misalnya gitu ya, kita udah ada tim di sana. Wih, Untuk berarti lu, servis. wah, udah sampai Singapura lo ya? Udah dong. Sadis. Dealership ada di sana, di Dealership Malaysia ada di juga sana. ada. Jadi contoh. cuma emang prosesnya panjang nih. Panjang. Jadi kita masih kayak kan di boxes itu ada yang custom product, Iya. ya kan, yang hand build product yang buat bener-bener sesuai request lah. Mhm. Sama satu lagi mass product. Oke. Nah untuk yang di Singapura itu untuk saat ini servisnya khusus untuk yang mass product dulu. Mass product. Iya, jadi kalau orang yang kesana terus ada kerusakan di barang-barang yang mass product itu, bisa servis sana, teknisnya datang ke tempat lo langsung. Oke. Berarti lo mass produknya apa? Pedal board, Pedalboard dulu sekarang. micro box ya? Microbox sama Brix Mark II. Brix Mark II. Iya. Waduh, itu yang kabel-kabel apa tuh kemarin? Kabel-kabel. Oh, itu ada jadi gini gara-gara jualan hardcase ya kan. Sadis. Terus kan jadi rakit-rakit efek tuh. Iya. Kan gua kalau ditanya bisa nggak, bisa dulu. Yes. Bisa dulu. Bisa dulu ya kan, yakin lah. Yakin. Tujuannya baik, hasilnya pasti baik. Ya nggak? Amin. Itu kan. Nah, dari situ baru deh gua coba bikin jasa routing efek dulu. Routingan efek. Iya, dari situ dulu tuh. Oke. Terus lama-lama gue lihat, wah ini pedalboard di Indo nih sebenarnya butuh barang-barang yang kualitasnya tinggi nih. Secara orang-orang pakai efeknya mahal-mahal, Betul. ya kan? Betul. Satu pedalboard ada yang bisa sampai kebayar mobil kali. Wush. Kayak gitu loh. Apa tuh? Yang kayaknya gue tahu deh tuh mereknya. Wah, ada satu efek yang 30 juta sekarang juga ada. Waduh, sadis. Kayak gitu maksud gue. Nah, sekarang lu udah pakai efek mahal nih. Terus kabelnya yang biasa. Iya. Percuma dong. Bener. Kayak gitu, makanya akhirnya gue bikin satu divisi lagi namanya Boxes JR. JR. Oke. Itu untuk import produk-produk kabel dari luar negeri yang kualitas paling bagus dipakai di artis internasional. Oke, tapi emang ngaruh sih ya. Kabel tuh ngaruh banget. Banget. Ngaruh banget. Banget. Gue soalnya di bidang gue juga kabel tuh ngaruh. Iya dong. Lu ya gimana nyoldernya? Iya, itu ya juga kan? masalah. Soal timahnya pakai apa? Timahnya pakai apa? Mahal Pak timah Pak. Iya. Yang Jerman Pak, Nah, astaga. apa WBT? Iya. Ah ya udah. Iya. Iya, sama. Iya, timah mahal ya? Iya. WBT itu kan? Iya. Nah, ya udah sama. Oh, lu pakai itu. Pakai itu. Jadi nggak heran kalau harganya agak sedikit premium. Iya. Karena material bahan-bahan yang digunakan juga bahan-bahan yang Bahan-bahan terbaik. Kan, jadi gini, kalau orang beli kabel dulu, jajanan lah. Kalau sekarang gue selalu edukasi ke klien yang datang, kabel tuh investasi. Yes. Lo mau ganti pedalboard berapa kali pun, Ya. kabelnya nggak usah ganti. Dan gue kasih, ya itulah ciri khasnya box case kan, Yeah. lifetime warranty. Lifetime warranty. Untuk solder ulang segala macem, lo nggak usah khawatir. Iya. Dan apalagi karena gue jadi dealer di Indonesia dari si produk salah satu produk head jacknya itu, jadi apa namanya, gue bisa kasih harga yang oke. Bahkan kalau lo mau masukin sendiri dari eBay atau dari apa segala macam kan, itu harganya bisa 2 kali dari beli dari gue. Jadi lo apa nama kabelnya? Itu square plug kalau jacknya. Square plug. Tuh yang musisi nih. Iya. Square plug. Langsung kontak. Nanti gua kasih linknya di bawah. Kamu semua bisa langsung order di sana. Set. Lo paling panjang berapa meter kabel? Mau berapa? Nggak, tapi kalau buat audio sih maksimal 10 meter lah. Maksimal 10 meter. Itu instrumen jack. Kalau buat efek kan pendek-pendek tuh. Iya benar. Kayak gitu. Berarti lo ngeroutingin kabel, ngeroutingin pedalboard tuh ya? Iya, pokoknya tau beres lah. Oh beres ya. Soalnya kan box JR itu kan tagline-nya pedalboard solution. Pedalboard solution. Yo, sadis. Tadinya mau UGD pedalboard gitu kan. Cuma jadi lawak ntar. Iya. Uang gua dirampok kalau begini. Iya, nah itu juga lah serem ya. Iya. Makanya pedalboard solution jadi. Pedalboard solution. Nah, siapa nih yang kira-kira klien lo nih yang pernah routing pedalboard sama lo nih? Yang artis siapa nih? Gitaris lah. Oh, Iga Mas Ardi pernah. Sadis. Om Iga, Mas Iga. Iya.
Siapa lagi? Terus kalau artis siapa ya? Oh dulu sempet ngerutingin ini juga punyanya Enda Hendresa juga. Enda Reza. Kayak gitu. Oke. Terus ya banyak musisi-musisi yang lain juga sih. Musisi-musisi yang lain ya. Banyak sih. Sadis. Kayak gitu. So far seneng lah ya. Seneng. Seneng ya. Gue juga seneng sih. Lo juga seneng ya. Iya, soalnya gue agak-agak gergetan kalau ngeliat kabel berantakan, jadi Iya sih benar. hobi aja gitu. Jadi kayak stress dulu buat gue. Itu maksudnya lu cuman jack apa tuh? TRS ya? Apa sih? TS. TS doang ya? Ada TRS juga ada. TRS. XLR gitu? XLR ada juga. XLR ada juga. Itu yang kayak plug itu juga. Oh enggak. Kayak plug. Square plug. Oh, square plug. Sorry. Kayak plug brand lain kayak plug. Saya ke seleo lidah. Iya. Square plug. Iya. Oh, square plug aja. Iya. Itu tapi enggak sekarang gini, kalau untuk box JR sebenarnya kalau lu request kayak pakai Neutrik XLR yang bisa dipakai, ya itu kita bisa bikinin juga. bisa juga. Tapi jaminan udah pasti original. Iya. Mahal Pak, original Pak. Iya, investasi. Iya. Saya pakai kabel semua nih. Ini Neutrik ori semua Iya, Pak. iya. Iya Pak, aduh. Oh iya benar. Ori Pak. Bapak kan mata udah pasti Iya. tahu dong bedanya. Benar. Kan? Iya, satu pala. Belum kalau misalkan pakai pala yang itu Pak apa? Apa tuh? Fiber optik. Oh. Kan ada palanya Iya, tuh. iya. Kayak mirip-mirip Oh ya mahal dong. mirip-mirip USB tuh. Oh, lumayan tuh Pak harganya. Kacau bro. Bisa Kacau bro. iya, lu bisa 400.000 cuy. Iya, tapi margin masuk dong sama Ya putaran. ya enggak, ya gua kalau ngejual 400 Oh iya. palanya dong 400.000. Oh, enggak, terus ya. lo butuh 20 biji, nggak mungkin gua jual harga. Iya, tuh lihat barang-barangnya berkualitas, pakai yang mahal. Iya. Jadi jasanya juga harus dijual dengan harga yang itu yang paling murah, 400.000. Tuh, paling murah dipakai, gila nggak Kalau tuh? yang paling ada yang mahal ada lagi. Iya. Apalagi kan lu bidangnya komunikasi ya. Iya. Ya udah gara-gara kepala jack murah putus-putus kan. Wih. Tuh. 86 ing tuh. Gila. Kan Ini- bunyi gitu. Ini role model gue juga tau sebenarnya nih. Bapak bisa aja. Makanya gue mau diundang ke sini nih. Iya, senang gua. iya, Iyalah iya. nggak ada yang undang lagi, mau lah. Aduh, minum dulu. Minum dulu. Biar nggak selek. Cheers. Biar nggak selek. Yoi, ini Kontennya agak berbahaya soalnya. Apa? Oh enggak ya? enggak lah, enggak ini bagus nih. Warna biru nih Spiritus. kan. Yoi. Oh, iya. Biar semangat terbakar ya kan, semangat terbakar. Jadi lu bisa nyolder lebih semangat lagi ya kan. Udah, rasa jangan kebakal kabarnya ya. Nah, lu tuh Hmm. apa namanya? Sekarang kan pandemi nih. Nah, selama pandemi nih yang tadi lo bilang omset kan agak turun kan berarti kan ya. Oh banget. Nah, terus lu kali ini ngapain nih? Jadi gini, gue orangnya kan emang gak bisa diem ya. Mm-mm. Cuma karena pandemi boxesnya dipaksa diem. Oke. Jadi gue harus tetap gerak dong. tetap gerak. Tetap gerak. Benar. Jadi gue selalu prinsip pokoknya jangan diatur sama keadaan lah. Ya, Kita yang ngatur betul. keadaan harusnya. Yes. Kayak gitu. Apalagi kan tagihan tetap jalan. Benar. Ya kan? Kayak di beberapa kontennya juga dibahas tuh ya. Iya, ya itulah. Kita memang harus saling berbagi kan. Betul. Saling berbagi. Iya. kan? Nah jadi Boxes akhirnya bikin beberapa divisi baru. Mm-mm. Ada namanya Black Box Media. Black Box Media. Nah, Oke. jadi itu social media management. Mm-mm. Mungkin kalau 86 ing pengen Instagram dipegang. Wih. Yes. Saya nanti kita Lu obrolin. jadi ya. sales ya? Contohnya gitu lah. Jadi kita Soft selling terus ya. Iyalah, tadi. iyalah. Aduh, gawat. alus-alus gitu anaknya. Bridgingnya bagus Bagus juga. bagus ya. Jadi Black Box Media itu bikin video iklan. Oke. Terus bikin konten untuk Instagram feed segala macam. Terus kalau misalkan kayak konten-konten yang lu butuh syuting atau apa segala macam itu kita nyediain di sana. Oke. Dan salah satu klien yang pertama masuk itu Mm-mm. produk kabel dari Singapura juga, Oke. dari Dream5 Music perusahaannya. Oke. Merek kabelnya Ion Cable. Ion Cable. Nah, itu klien pertama tuh. Oke. Dia itu lo pasarin juga produknya. Iya, jadi dia kontrak selama 3 bulan untuk Instagram kita pegang. Oke. Kayak gitu. Siap. Nah dari situ ada lagi namanya Black Box Artist Management. Black Box Artist Artist Management. Management gitu. Jadi kita cari talent yang kiranya berpotensi Mm. untuk di digital konten Oke. kayak YouTube dan lain-lain kan. Nah, jadi kita produksi kita yang ngurus, kita syuting, kita recording semua produksi pokoknya, kita Oke. editing, mixing, mastering kita semua. Kita upload di YouTube dan kita kembangin di sana. Oke. Siapa aja tuh yang udah lo kerjain? Yang
sekarang sudah berjalan Aris Indonesian Idol. Aris Indonesian Idol. Terus satu lagi William dari The Voice. William dari The Voice. Baru tanda tangan kontrak kita. Oh gitu. Iya, jadi baru mau. Sadis. Jadi ini buat artis-artis nih, kan? Jangan takut gue. Bukan artis, maksudnya artis bener seniman. ya seniman. Iya. Seniman, musisi-musisi yang sekiranya ingin. Nggak harus musisi malah. Dari musisi. Woi, karena pasarnya YouTube tuh luas banget. Luas ya, konten kreatornya. Yang penting ide kontennya ya bagus ya. Kayak podcast begini. Wih, gila kan soft selling lagi. Oh iya juga ya. Biasaan orang marketing Bapak nih emang bagus juga. Udah mendarah daging. Mendarah daging. Iya. Tapi lo relate ya, maksudnya dari kuliah lo, ya kan, komunikasi sampai ngejalanin kayak sekarang tuh relate ya berarti ya. Oh iya. Karena kebetulan gue seneng sih. Seneng ya. Seneng. Oke. Kang obat gue tuh. Jadi bacotnya kenceng dulu. Bacot. Dari tadi sih soft selling. Nah, itu baru 2 tuh. Oh gitu. Oh ada lagi. Ada ya? lagi. Wih, berarti tadi Black Box Media, Black Box Artist Management, sekarang Engine Box. Engine Box. Gue bikin mesin. Mesin apa? Mesin untuk konten. Mesin untuk konten. Jadi gini, lo upload konten, namanya perkembangan view-nya itu terbatas kadang-kadang. Ya. Ya kan? Ya, betul. Sekarang gini, lo dagang nih di Roxy misalnya, toko handphone ya nggak? Iya. Kan? Satu teriak-teriak pakai SPG cakep. Oke. Lu nggak? Oke. Kalah dong. Iya. Nah, kurang lebih gitu kan. Orang lebih tertarik dong, ada yang cakep-cakep ya nggak? Iya. Nah sama kayak di YouTube. Semua orang pakai cara ini untuk mengangkat kontennya. Oh gitu. Nah, gue menyediakan caranya untuk pakai itu. Oke. Karena kan lu bersaing terus. Benar. Sehari ada berapa ribu, bukan puluhan ribu mungkin video yang diupload, betul. Gimana caranya supaya bisa jadi gimana supaya YouTube ngelirik, wah ini konten bagus nih, kita suggest deh ke orang-orang deh. Oke. Algoritma. Jadi Engine Box itu tim SEO kita yang sekarang ini kerjasamanya sama Black Box Artist Management juga buat ngangkat channel-channel yang kita bikin. Gitu, dan ternyata banyak banget konten YouTube yang kontennya bagus, videonya banyak, penghasilan belum maksimal. Nah, lu ngebantu di situnya. Iya. Kayak gitu. Jadi kita bikin si mesinnya ini untuk bikin penghasilannya maksimal yang seharusnya bisa dapat. Oke. Jadi bisa dibantu dong, Pak. Gue gak nawarin, kali ini gue gak nawarin, gue udah nahan. Cuma ya gue suka ya gue sih nurut aja kalau Jack mau bilang nanti ke digital, gue ke digital lah. Gitu ya. Gitu aja udah. Semua ke digital ya. Ke digital gitu loh. Oke. Berarti lu banyak juga ya, maksudnya dari sekedar yang awalnya ngeband, bikin hardcase, betul. Terus sekarang lu buka yang divisi routingan kabel, box JR, kabelnya juga, terus ke media, kayak gitu, terus konten YouTube, jadi box SJR juga bikin channel YouTube-nya gitu kan. Sebenarnya itu kayak ini sih, kayak studi kasus juga. Studi case. Jadi kalau misalkan lu cover kan pasarnya gampang dapet dong. Orang dengerin, pasang di playlist, putar terus, view-nya nambah. Iya. Tapi kalau kayak box case ini bikin konten kan segmented banget. Nah, bisa nggak nih? Marketnya. Nah, bener banget. Bisa nggak nih si Engine Box ini bikin konten si box case ini yang segmented ini bisa naik. Kalau bisa naik, kita udah nggak takut konten apa aja deh. Kayak gitu, makanya percobaan. Iya. Berarti lo yang lumayan juga ya yang dijalanin nih. Lumayan. Kan nggak ngapa-ngapain. Iya juga sih. Nggak bisa diem gue orangnya. Menyibukkan diri. Oh iya dong. Mengasah ilmu terus. Betul. Iya kan. Belajar kan nggak boleh berhenti. Benar. Jadi itu pemirsa Netizen Plus 62 yang budiman. Nah, kalau nggak ngapa-ngapain, cobalah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, mengasah ilmu, atau mungkin ada ilmu-ilmu baru ya kan. Oh harus digali terus. Harus ngikutin zaman sih. Benar. Tapi jangan maksudnya ngikutin zaman, cuma jangan sampai ketarik arus banget juga. Benar. Harus punya prinsip kali ya. Prinsip sama harus kreatif sih. Kreatif ya. Kalau enggak ya udah gitu. Ya sama aja kayak yang lainnya gitu. Iya sih, benar. Gitu. Kayak misalkan gue Playbox Media nih. Orang biasa bikin video misalkan 5 menit itu bisa 15-20 juta misalnya gitu kan. Kita mah harga warteg. Oke. Murah-murah aja. Iya. Gitu loh. Selama si operasional dari tim gue kebayar. Yes. Nama naik, portfolio nambah. Bukannya kita banding harga ya, cuma maksudnya gue ngeliat banyak banget UKM yang cuma bisa bermodalkan foto doang, itu menurut gue sayang. Iya benar. Itu jadi lo
salah satu tujuannya juga adalah lo mau ngebantu banyak UKM Ya target gue justru UKM gitu. Waduh, mulia, sangat mulia. Bisa dibilang gitu, bisa nggak juga? Nggak juga ya? Realistis gue. Kalau emang bagus, lo ini klien lo sekiranya brandnya bagus, ya kenapa nggak? Soalnya gue bilang ke tim gue gini, lu kalau misalkan ke laut mancingkan paus, belum tentu dapat sehari sekali gue bilang. Benar. Tapi kalau nyerok ikan teri kan banyak langsung gue bilang. Benar. Udah teri aja dah gue bilang. Ya. Karena paus juga kan butuh umpan yang khusus juga. Betul. Mungkin. Apalagi saingan kita udah banyak banget kan, lu seberapa banyak orang bikin video kan. Benar. Umpannya khusus. Udah gitu kapalnya juga nggak boleh kapal yang biasa. Nah bener. Sekali ya ketangkep cuman lu nggak bisa lo bawa pulang ya kan kapal lu tenggelam. Iya. Nangkepnya cuma pakai perahu kecil. Jadi kan? variabel banyak kan? Variabelnya banyak. Nah, itu dia. Itu gue setuju. Kayak gitu. Jadi gue bilang kita mulai dari ini dulu aja. Dari yang kecil, Iya. pelan-pelan, meledak dah. Wih deh. Jadi biarkan rakyat yang berbicara. Anjir berat banget omongan gue. Apa sih lo udah kayak kampanye? Ya gitulah pokoknya. Emang otak gue suka random gitu. Jadi aduh. Seru tapi seru sih. Seru ya. Iya, maksudnya ngakalin gimana cara bertahan itu sih. Bertahan hidup ya. Iya. Survival mode-nya tuh. Gue sih nggak gengsi sih ngomong lagi susah bener. Pandemi sih. Bener. Cakep banget dah. Cakep ya. Iya. Cuma kebayang nggak gara-gara kita dipaksa gerak di pandemi ini, begitu pandemi bener-bener bisa selesai, buset udah siap kayak apa kita mentalnya? Wih deh, udah ya pokoknya bring it on. Yo, ya kan? gitu. Lo mau aja gue sikat semua ya kan gitu kan. Iya. Ya kan. By the way, lo dulu nih sebelum pandemi, omset lo paling gede berapa setahun? Paling gede. Ini kacau nih pasti jawabannya nih. Oh enggak lah, nggak gede lah. Oke. Kan gede relatif. Iya, enggak. Ya maksudnya nih yang kayak wah gila nih parah nih setahun gue dapet sekian nih. Enggak lah, nggak sampai puluhan M, nggak nyampe lah. Wih deh, nggak sampai puluhan M. Nggak nyampe. Tapi M jangan nyampe dong. Ya nggak tahu lah. kan bisnis naik turun, nggak ada yang pasti. Nggak maksudnya kan gue ngomong dalam waktu setahun iya. nih. Kira-kira omset tuh berapa tuh yang paling gede? 2000 berapa nih? 2000 berapa ya? Wah, berat juga ya. Waduh, ya gitulah pokoknya. Malu-malu dia ngomongnya nih. Iya malu-malu. Soalnya kan lagi anjlok. Padahal di Rawamangun banyak dia rumahnya tuh, propertinya banyak. Padahal. Amin aja gua amin pokoknya. Kalau digituin gua amin pokoknya. Ruko-ruko tuh depan tuh, wah jangan-jangan ntar ada logo box semua tuh kan. Iya. Waduh. Tinggal bikin stiker tempel-tempelin aja susahnya apa? 100.000 udah banyak. Amin lah. Amin ya, Iya. mudah-mudahan ya. Pokoknya serba cukup lah. Serba cukup ya. Cukup buat beli tanah, nikah dulu. Dulu kan gua nikah gara-gara orderan dari ini box case. Oh gitu ya? Iya. Gue full bayar sendiri tuh dari. Lu nikah bayar sendiri cuy? Ada minjem dikit ada. Cuma kan ganti jadi bayar sendiri kan. Lu balik modal gak? Untung dikit. Wih. Makanya gue bilang gini, gue tiap tahun dikit nikah yuk. Lumayan dong cuy. Maksudnya orang nikah tuh ketika lu kan pasti ada nyawer dong. Ngasih di kotak kan depan kan ada kan. Maksudnya ketika lu bisa ada untungnya. Itu udah bagus banget cuy. Iya. Kalau menurut gue ya. Bener. Karena banyak orang yang balik modal aja kagak, BEP juga kagak. Serius? Iya, bener sih. Iya kan? Ada yang misalkan keluar modal misalkan let's say berapa? 50 juta let's say buat kawin. Dapat setengahnya udah bagus. Iya bener. Tapi lu untung lu. Untung dikit. Iya. Lumayan lah. Mantap. Habis berapa waktu itu? Wah, disebut juga nih. Enggak gede. Berapa? Bukan nanya. Kalau nggak salah sih 3,5 lah. M. Enggak lah. Gila nih kali 3,5 M. 350 lah. Oh gitu. Oh iya, gua kan dateng. Iya Kelapa Gading kan waktu itu kan. Iya. Balik modal gara-gara lu kan, lu ngasih 200 sih kalau nggak. 200 perak pak. Aduh, dapat permen. Aduh, di warung. Aduh. Gitu, aduh. Tapi gimana lu? Lu kehidupan lu kan udah jadi ayah nih sekarang, kan. Lu ngerasa gimana nih? Lu kan udah punya anak nih kan? Iya. Punya anak, udah punya istri. Maksudnya ketika lu menjalani kegiatan lu nih, usaha lu nih, terus udah gitu lu ngeband juga, ya kan? Nah, lu ngebagi waktunya, time manajemennya gimana tuh sekarang? Sempet manyun sih bini. Manyun ya? Sempet. Nganggurin mulu ya? Sempet, apalagi gue kan orangnya kalong banget gitu loh.
Baru bisa mikir Lu subuh. parah lu WhatsApp dia nih jam 2 juga masih ada nih. Iya. Masih aktif. Jadi kalau orang bilang lu nggak pernah tidur, Bet, bukan itu. Pada saat tidur gue nggak tidur. Pada saat bangun gue tidur. Ngeronda Tapi mulu. nggak juga sih, gue emang apa ya, hidupnya malam sih. Bisa mikir lancar. Soalnya kalau siang kan kadang-kadang karyawan juga nanya, Pak yang ini gimana konsepnya, Iya, ukuran iya, udah bener belum. Walaupun Iya. kita udah kasih gambar 3D, kadang-kadang mereka ada ragu takut kan. Benar. Kalau salah kan mereka juga jadi kena sanksi kan. Iya benar-benar. Jadi ya bagus kalau nggak tahu nanya daripada asal ambil tindakan kan. Iya benar. Nah kalau malam tuh gue nggak ada gangguin, Lebih tenang ya. tenang. Pikiran bisa lebih apa ya? Bisa lebih enak kali ya. Iya, mikirnya. terus gue kalau lagi belajar sesuatu nih, misalkan gue belajar tentang hal A gitu ya, kan itu belajarnya kalau potong-potong ditanyain sana sini kan nggak fokus. ke distract ya. Iya, Oke. jadi kalau malam tuh gue bisa bener-bener jadi apa ya? Wah, kayak orang autis lah, nerd gitulah pokoknya ngulik-ngulik Iya. banget lah gitu. Lo sampai bisa fokus banget fokus ya. banget udah. Oke. Kayak gitu. Jadi ya kalau masalah time management ya mungkin ada beberapa hari yang ya quality time lah. Quality time sama keluarga ya. Cuma sekarang kan kadang-kadang mau pergi juga susah, mau kemana. Paling main sama anak segala macam gini gitu. Benar. Kayak gitu sih. Paling kalau misalkan jam sebelum anak tidur nih, ya udah di situ gua harus kosong dulu. Jadi main, apalagi anak gua lagi nempel banget nih tumben nih. Iya, Bisa iya. diusir-usir gua. Iya. Jadi ya udah. Oh gitu. Kalau jam berapa udah mulai bisa manggil gitu kan. Lo ngalamin fase yang tiba-tiba lo itu nggak maksudnya? Apa? Oh ya namanya anak kecil kan kadang-kadang kalau baby kan lo bisa jam tiba-tiba subuh bangun jam pokoknya jam 1 sampai jam 4 pagi tuh. Kalau dulu enggak. Enggak. Soalnya baby bangun gua belum tidur. Oh karena lo masih iya bener juga sih. Iya, waktu zaman baby yang masih ya berapa bulan mungkin gitu kan kayak gitu. Gua bilang bini gua, lu tidur aja gua jagain. Oke. Karena gua emang jam situ nggak bisa tidur. Oke. Gitu loh. Akhirnya kepake kan gua bilang. Akhirnya kepake. Aduh Ya kan? Gua bilang kok, gua kalau misalkan di Amrik gua ini karyawan teladan gua. Gua salah aja mungkin di sini kali itu. Tapi lo tidur kalau ya habis itu kan lo pasti tidur dong. Tidur. Berarti lo berapa lama tuh? 6 jam, 8 jam? Lo baru tidur jam berapa biasanya? Tidur tergantung kadang-kadang jam 3 nih, jam 3 jam 6 kadang-kadang. Jam 3 jam 6. Jam 3 Jam 9 bangun. Jam 9 bangun. Makanya gua kalau di workshop mulai setengah 10, anak-anak masuk setengah 10. Kayak gitu. Makanya kalau gua kadang-kadang kalau misalnya Bert nih waktu kapan nih? Pas bikin apa gitu sama lo? Kok jawabnya lama banget. Iya nih gue baru bangun isi geblek. Jadi jam gue unik. Terus gue ngeliat kan kayak sekarang, apalagi sekarang nih, kayak zamannya sekolah pada online kan. Nah karyawan gue kan pada punya anak juga. Jadi gue kasih, jadi masuknya tadi jam 9 jadi setengah 10. Oke. Jadi mereka udah bisa nyiapin anak-anaknya dulu, Iya, segala macam baru masuk. Cuma pulangnya di setengah 7. Oh lo kasih kelonggaran ya Iya. supaya mereka bisa Kan ngurusin keluarga Kan harus dulu. balance juga hidupnya. Benar. Kalau nggak kerja lo juga nggak maksimal. Setuju saya. Kayak Setuju gitu. saya. Nah, Karena keluarga itu penting banget sih emang. Nah ini karena puasa jadi pulangnya jam 5. Jadi mereka sempat pulang bisa bukber segala macam sama keluarga. Iya. Udah gitu aja. Soalnya aset kita tuh manusia. Yes. Human resource itu, human capital tuh penting sih. Wah penting banget. Penting banget. Penting banget. Jadi ya nggak ada mereka juga kan gue mati gue. Benar. Kayak Nah gitu. lu pandemi ada pengurangan nggak? Pengurangan ada. Tetap Oke, ada. Tetap ada. Parah sih. Cuma maksudnya gini loh, pengurangan satu emang terpaksa karena ada yang kan kita soalnya swabnya rutin kan, Iya betul. swab rutin 2 minggu sekali kita swab selalu, terus kita supply ke karyawan juga untuk kayak sanitizer kita beli yang galonan tuh kan, Oke. sama masker kita supply buat keluarga juga kan. Lu mandi di situ berarti? Oh iya. Kadang-kadang perih juga, kadang tiba-tiba perih, ada gitu kan kayak. Mandi hand sanitizer Pak. Jadi body sanitizer dong. Gitu ya. Iya. Kayak gitu. Nah jadi apa ya, ternyata kemarin sempat juga ada yang di swab terus hasilnya kurang bagus lah istilahnya gitu kan. Oke. Kita suruh bawa hasil itu untuk ke puskesmas untuk urus PCR gratis dan lain-lain kan kayak gitu. Ternyata ada nggak mau ngurus, ya udah jangan masuk lagi. Oke. Kayak gitu. Nah lu sekarang nih ini nih distraksi nih. Oh iya. Baru rilis. Lo rilis apa sih kemarin? Album apa single sih? Single. Single. Oh ya baru rilis single distraksi. Iya.
dibahas dia di sini. Iya dong. Mantap. Ini kan soalnya belum ada yang ngebahas nih. Oh iya. Jadi saya kan harus mensupport ya kan. Perdana lo ini di sini lo dibahas lo. Harus mensupport para talenta-talenta lokal ya kan, bener. supaya ya bisa eksis. Iya. Kan? Terus gue dibahas ini gue lebih semangat lo jadi lo. Iya kan. Coba lo ceritain nih gimana nih distraksi nih. Tadinya soalnya gue pikir nih Fortbox bubar. Oh iya dong. Nggak taunya di prank gue, kampret. Oh iya dong, kan anak marketing. Iya gue bilang. Tapi beneran sedih sih gue. Iya nggak tahu kan buat melo banget gue. Cuman buat gue yang netizen ya, gue netizen yang liat medsos kan. Si Sukiman Sukiman gue bilang gitu kan. Gak taunya April Mop. Kan gue kan deblo kan. Iya udah lewat April Mop. April Mop udah lewat baru bikin lo kayak beginian. Waduh. Gimana ceritanya coba? Gimana ceritanya distraksi ini apa nih gitu kan? Distraksi tuh jadi gini, kita kan masing-masing personil tuh backgroundnya beda-beda banget. Oke. Ada yang direktur marketing di perusahaan mana, ada yang orang KPK, ada yang guru musik di gereja, ada yang session player, ada yang pelayanan gereja juga. Basisnya lo kenal juga gitu. Kayak pernah Martin Lazarus kayak pernah main bareng juga. Oh iya kan? Iya. Nah kayak gitu. Jadi backgroundnya beda-beda, waktunya juga untuk ketemu agak-agak susah juga. Jadi apa namanya? Gue disuruh minum dulu. Biar chill. Iya, biar lebih relax. Terus untuk ngumpulinnya kan susah juga. Sepentok pandemi kan. Oke. Jadi gangguannya banyak lah, pengalihannya banyak. Akhirnya produksinya juga ya kita juga ngejar yang harus cepet gimana sih, yang penting kan bagus gitu kan. Oke. Ya udah, jadi namanya distraksi. Oke, berarti pandemi ini jadi momen di mana lu bisa ngumpul. Dibilang ngumpul sih online sih. Iya. Oh, berarti ngumpulnya via online semuanya. Nah, itu lu proses rekaman itu buat single itu semua di rumah atau lo ke studio? Ada di studio sih. Di La Voice Tebet. La Voice Tebet. Iya. Lu kenapa nggak ke itu? Mana? Ke Kai Music Studio. Oh, pernah. Untuk take vokal di situ. Di situ. Iya dong. Wajib dong orang Rawamangun nggak bisa. Orang Rawamangun nggak bisa kalau nggak ke Kai Music Studio. Iya, kita tuh kartel Rawamangun. Sadis. Gue kesana juga. Jadi vokalis gue si Erik itu juga di sana. Di situ juga. Iya. Sama Dennis berarti. Sama Dennis. Sadis. Iya dong. Derek vokal juga sama dia. Iya, waktu itu ya sempet. Sadis. Kayak gitu. Musik rock ya. Dennis sadis. Apa aja dia mah. Apa aja ya. Yang penting cair. Udah cair belum ya? Jadi gue lupa transfer. Iya. Transfer lo sekarang. Gitu sih. Oh gitu. Terus tuh apa namanya? Lu prosesnya berarti berapa lama tuh? Oh, udah lama banget sebenarnya. Sebenarnya udah lama. Lagunya udah lama ada juga. Oke. Jadi kita ngumpulin, dan kalau dulu kan istilahnya zaman Fortbox itu kan lebih ke pop rock. Oke. Pop rock kayak ada cinta-cintaannya, ada apa, ada yang bahasa Inggris bahasa Indonesia mungkin gitu kan. Nah, kalau distraksi ini lebih ke kita ngangkat kasus sosial. Misalkan tentang penyiksaan binatang, tentang LGBT, tentang kebakaran hutan, terus sekarang tentang koruptor ini segala macam. Jadi istilahnya karena umur nambah, kan hidup lebih punya banyak makna tuh. Nah, kita cara nyampeinnya lewat situ. Makanya kalau nggak berubah juga nggak berubah nama nih, konsepnya udah beda jauh. Jadi kita putusin untuk berubah nama juga, terus berevolusi lah. Revolusi ya. Iya. Berarti orang-orang yang di distraksi ini, yang dari Fortbox cuma lo doang? Gue doang yang lama. Yang lamanya. Gitu. Terus evolusi banyak lah pokoknya. Pokoknya kita kadang-kadang begini, gue sempat pikir ada keselnya juga kan. Terus mau bahas tentang apa, ada korup apalah yang tiba-tiba berita hilang gitu kan. Cuma siapa gue? Benar. Ya kan, jadi udah gue lewat lagu aja deh. Iya. Sama anak-anak gitu atau kayak gitu paling. Oh gitu. Berarti lu ngebahas tentang hal yang menyangkut dengan sosial ya berarti. Iya, sebenarnya apa yang kita bikin kita gregetan sebenarnya. Gregetan ya. Cuma kan kalau nyampein dengan musik lebih baik. Iya sih. Dari beberapa hal lah. Mungkin ada yang lebih baik lagi, banyak juga. Cuma maksudnya kapasitas kita kan, ya gue kan tukang kayu. Masa ngomongin politik kan gitu. Ya tapi ya politik itu kalau menurut gue
hal yang apa ya yang mungkin harus dibahas juga. Benar. Karena kan kita segala sesuatu yang bisa kita nikmatin di bumi pertiwi kita tercinta itu kan semua pasti keputusan politik. Betul. Semua kan. Iya. Gitu. Jadi ya bukan hal yang tabu ngobrolin politik. Iya, bener sih. Gitu. Kalau menurut gua sih ya. Cuma gue takut salah ngomong aja, nggak ada ilmunya soal gue. Ya, Cuma ya kesel doang. Wah, mau ngajar nih kayak gitu kan. Cuma kan nggak ada dasarnya gue. Ya, udah distorsi aja udah. Iya. Gitu kan. Kalau mau teriak lewat lead gitar kan gitu. Iya benar. Gitu. Palingnya kan gue puas juga, terus aman juga gitu. Benar. Ya udahlah. Apalagi ada satu personil gue yang emang orang KPK kan. Oke, ya ntar saya harus ngobrol sama dia. Oh ya harus. Saya mau kulik dia. Mau kulik kayak gitu. Terus apa ya, kadang-kadang kayak vokalis gue kan ya, kita semua sih pencinta hewan juga sih. Pencinta hewan ya. Dan yang paling dominan itu ya vokalis gue. Dan dia suka gregetan gitu dengan ada penyiksaan binatang, ada apa segala macam. Oke. Akhirnya bikin lagu yang nantinya akan rilis bocoran nih. Oke. Boleh nggak ya? Gue WhatsApp dulu. Jadi judulnya Anjing nanti. Oh gitu. Lo kapan rilisnya rencananya? Beberapa bulan ke depan sih masih. Beberapa bulan. Gue lagi mikirin pranknya apa lagi ya. Enggak lah. Jadi emang ngerilis album ngeprank loh Pak. Ngerilis single ngeprank. Kagak. Iya. Kan band gue gak ada yang tahu, kalau nggak gitu nggak ada yang lirik Bener. Tapi kemarin gue melo beneran loh. Aduh kalau beli curhat tuh sedih gue. Melo ya. Walaupun cuma ganti nama gitu ya. Cuma maksudnya jadi inget yang dulu pernah bantuin siapa aja. Iya sih. Yang sempat bubar tinggal sendirian kan, personil buset deh kalau nggak ada teman-teman bantuin. Benar. Nah lu waktu itu kenapa pada akhirnya jadi sama Fort Box jadi enggang gitu? Kenapa? Apa faktornya? Salah satu gua. Oh kenapa lu? Dulu gue cuma dem pulang. Oke. Nggak pernah banyak gerak. Jadi vokalis gue yang dulu tuh sempat ngoceh gue. Lu ngapain sih Bet? Oh lu kurang. Gue nggak seaktif sekarang ini untuk ngurusin band. Oke. Gitu. Walaupun sekarang juga karena pandemi, gue bilang ke anak-anak juga gue kayak agak kontribusi agak berkurang dikit ya. Karena harus mikirin gerakan lain untuk ngatasin keadaan kan. Betul. Itu semuanya juga ngerti gitu loh. Cuma kalau dulu ya benar-benar masih tingkah anak kecil. Kayak gitu ya, nongkrong doang. Sedangkan dulu vokalis gue tuh yang menggebu-gebu. Terus gue punya rencana ini segala macam gitu. Dia udah lebih maju sih pikirannya. Cuman mungkin ada beberapa personil yang nggak connect kali ya. Iya. Gue otak gue belum nyambung ke sono dulu. Iya, gitu. benar. Jadi dia lebih dewasa, lebih awal daripada gue sebenarnya. Benar. Tapi emang itu challenge-nya ya. Maksudnya Iya, di dalam suatu band gimana caranya kita punya frekuensi yang sama. Betul. Untuk pada akhirnya kita bisa maju sama-sama. Nah nih. itu dia. Gitu. Soalnya kan seringkali kan tantangannya adalah ada satu atau dua orang yang pengen banget maju, sementara yang lainnya tuh kayak lu ngapain sih? Iya. Gitu. Istilahnya lu mau capek-capek keluar kota nyetir jauh nih. Yang itu ngasih bensinnya kagak kan gitu. Kan gitu kan. Iya. Nah gue ngerasain apa yang vokalis gue dulu rasain. Iya. Kayak gitu loh. Iya benar. Makanya dia akhirnya sempat solo project segala macem ini itu. Dan setelah gue sempat sendirian, tapi gue karena sayang banget sama nama Fort Box itu kan. Nah gue ngerasain apa yang dirasain. Iya. Jadi akhirnya gue ngerti gitu loh. Dan sebenarnya yang dibilang kita renggang nggak juga. Oh masih kontekan. Boxes dulu sempat dipegang sama dia juga. Oke. Untuk brandingnya. Gue belajar foto dari dia. Oke. Dan persahabatan tuh benar-benar udah saudara lah. Iya. Kayak gitu. Sama semuanya loh. Ibarat kata kancut-kancut lo aja dia tahu gitu. Tahu, iya makanya kayak gitu. Ya benar. Jadi kalau nggak cocok di band ya di yang lain bisa cocok kan. Udah. Jadi tapi si Ford sama personil Ford Box lo masih kontekan? Oh masih baik semua. Kemarin juga gue tag-tagin semua kan, karena mau bagaimanapun dia berjasa dalam hidup gue. Iya itu perjalanan hidup lo. Kalau gue nggak ngambil Ford Box, gue nggak ada Box mungkin. Bener. Saya nggak bikin. Oh iya bener. Iya nggak transfer ke bapak. Oh iya juga ya. Iya bener. Kayak gitu. Jadi gue mikir mereka tuh berjasa banget sih buat gue. Oke. Kayak gitu. Banyak lah yang berjasa buat Boxes lah. Nah sekarang nih lo challenging di dalam berentrepreneur nih apa nih? Maksudnya nih kan gue juga pengen ngasih mudah-mudahan nih buat netizen plus 62 nih yang budiman nih kan, khususnya generasi muda nih ya kan, sekiranya gue pengen gue punya ide mau usaha ini, mau usaha ini. Nah apa nih kira-kiranya nih input lo nih buat mereka, sama oh nih lo pasti ngadepin challengingnya kayak gini, cuman apa gimana gitu. Oh ya sebenarnya sih yang penting konsisten dulu. Konsisten. Lu harus apa ya,
harus konsisten bener-bener sih. Maksudnya kalau lu mau jalan, lu jalan bener gitu loh. Oke. Maksudnya kalau misalkan emang dalam waktu yang singkat lu sukses ya ada faktor beruntungan juga. Iya. Cuma bukan berarti kalau misalkan dalam berapa tahun belum sukses dan bukan buat lu, nggak juga sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Terus lu harus tahu juga unique selling point-nya apa. Kalau misalkan produknya mungkin udah umum, produknya biasa aja nih. Kayak misalkan contoh lah boxnya sama deket gitu ya. Yeah. Unique selling point-nya di mana? Oh, di servicesnya harus bagus, after sales harus bagus. Nah, Kayak gitu. Bikin orang bangga pakai produk lu tuh gimana caranya? Oh, mungkin dengan kontennya Boxes JR, setiap orang yang routing punya video history tentang dapur dia. Nah, itu kan sebenarnya ya cuma tukang rakit kabel doang. iya. Cuma kan orang punya apa ya, kayak historinya dalam bentuk video yang bagus. Itu kan unique selling point. Iya, ada story-nya ya. Ada story-nya Benar, kayak gitu. benar. Jadi kalau orang nanya, pedabur tuh waktu itu urutannya gimana nih? Nih videonya. Yes, Iya. keren. Iya benar. Jadi nggak gampang ya kalau mau ngapa-ngapain Iya. lagi gampang tinggal Iya. lihat videonya Nah, aja. bener kayak gitu. Nah, jadi maksud gua unique selling point itu penting. Unique selling Karena point itu yang mendiferensiasikan produk lu dengan produk yang lain. Yes. Satu jual bakso, satu jual bakso. Iya. Sekarang ada bakso beranak atau bakso apa kan, itu kan Iya, benar, itu kan benar, unique selling point. Yes, yes. Dari mungkin, dan itu dapetnya nggak harus lu pikirin sampai pusing-pusing gitu. Dari bercandaan ngobrol-ngobrol bisa dapet. Benar. Kayak gitu loh. Jadi waktu itu gue juga yang di kayak Boxes JR kan kita buka jasa routing gitu kan. Temen gue bercanda, bet kalau ada iPad yang segede 42 in enak ya, nomornya mencetak gitu tuh, gitu kan. Iya. Terus akhirnya ngobrol, kok di meja seru juga nih. Akhirnya Oke. sekarang di workshop gue di meja ada satu TV 43 inch itu buat pedalboard simulator. Widih. Gitu. Jadi orang bawa efek nih, nggak perlu punya pedalboard, lu bisa atur-atur gambarannya lebih cepat, pilih yang mana pedalboardnya ukuran 1:1. Itu kan dari bercanda. Iya benar. Kayak gitu loh. Dari bercandaan bisa lo aplikasikan. Iya, bener bisa nggak ya gitu kan? Ya, Entah itu akan menjadi satu pelayanan yang bagus banget atau cuma sekedar gimmick, ya nggak apa-apa. Iya. Jadi experience kan. Betul. Buat customernya kan jadi experience. Iya, kayak gitu. Oke. Terus yang paling penting sih lu kuasain produknya sih. Jadi lu bisa kasih solusi. Yes. Karena menurut gua produk apapun yang lu jual, mau makan mau apa, pasti intinya sebenarnya lu ngasih solusi ke orang. Benar. Intinya kasih solusi. Betul. Jadi kayak misalkan lu deh misalnya datang ke gue gitu, Iya, weh iya. Bet, gue ada barang baru nih, udah ini segala macem, enaknya gimana ya, gue pengen bentuk rak. Terus Iya, mungkin benar. gue ada kasih solusi, oh yang ini kasih rel aja laci buat barang-barangnya, kasih apa? Karena lu tahu sampai mendetail produk lu tuh seperti apa. Yes. Bahkan sampai misalkan lu jalankan asuransi misalnya, itu juga sama kan? Benar. Kalau lu misalkan asuransi si merah nih misalnya, gitu kan? Di merah. Contoh, gue tapi bukan agent, Iya. gue bukan soft selling nih. Iya. Cuma kemarin baru ada orang baru jadi agent sharing ke gue. Oke. Kok gue ditolak terus ya macam pas teleponan dia sharing ke gue. Nah itu juga misalkan lu ada, kemarin gue ada produk PPH apalah nggak macam gitu kan. Nah maksudnya kan lu datang ke orang, daripada lu menawarkan barang, lu tanya lu sekarang kendalanya apa. Habis itu lu baru pilihin, oh yang cocok buat lu yang ini. Iya betul. Itu kan betul. solusi kan. Yes. Apapun pasti lu Yes. di dunia solusi. Pada saat orang terasa terbantu, ya udah. Berarti kalau dari si calon customernya mungkin lebih enak ngobrol dulu kali Iya, ya. lu Pertama ngobrol sambil kita yang punya bahan jualannya bisa kasih solusinya. Betul. Jadi kita bisa tahu, oh yang poin ini dapat di sini, poin ini dapat sini, oh cocok yang ini. Benar. Karena gue sering kali kedapetan orang yang nggak tahu juga ya, mungkin udah jadi karakter orang Indonesia. Pokoknya gue pengen yang murah tapi bagus gitu kan. Oh iya. Ya kan, ya susah juga sih ya kalau murah tapi bagus, susah ya. Susah. Maksudnya ya bukan berarti semua yang murah itu nggak ada yang bagus. Iya benar. Cuman mungkin ya ketika punya spesifikasi khusus, ya kebutuhan khusus, ya pasti kan harus relate kan, Iya, benar, harus benar. penyesuaiannya harus benar. Kalau enggak ya Ya gimana? sulit. Bahkan kadang kalau orang bilang kok mahal gitu. Terus gue selalu bilang, maksudnya lu pesan hardcase di sini tuh buat apa? Iya betul. Apa yang lu lindungin? Yes. Berapa nilai barang yang lu lindungin? Yes. Gitu loh. Nah terus kalau kita umur hardcase yang gue bikin itu 7 sampai 11 tahun. Banyak tuh. Iya makanya. Dan kan ada servis. Yes. Nah gitu. Jadi kalau dibilang mahal, kita bagi lu pakai 11 tahun kayak sewa sehari 20.000, masa mahal? Ya, Untuk barang puluhan juta gitu kan. yes. Itu make sense sih. Jadi Make murah sense. sebenarnya. Iya. Cuma karena lu beli bayar di depan untuk 11 tahun aja. Iya. Jadi kasih mahal. Yes. Mendingan bayar
mahal di depan, abis itu pikirannya tenang untuk Betul. jangka panjang, Iya. ketimbang lu bayar murah, cuman lu sering ngeluarin nih. Gitar lu patah habis itu. Iya, ngeluarinnya sering, aduh. Iya, selain itu nama gue juga jelek. Iya. Begitu benar. barang gue udah rusak di luar, ada brand gue, orang taunya boxes rusak nih. Iya benar. Nah, gue mending gak usah. Makanya kadang-kadang ada yang nawarnya juga. Dulu sih sebelum gue branding banget nih. Nawarin Nih apa lucu juga nih. Jadi dia, bro mau pesan hardcase dong buat snare katanya. Oke siap, gue bilang gitu kan. Harganya berapa? Dulu masih 1,2 kalau nggak salah. 1,2 gini. Bisa nggak 400.000 katanya. Kih. Itu gue masih bodoh branding tuh. Gue nggak peduli brand gitu kan. Bisa bro. Pas beli ada dusnya, ada. Gue kasih handle mau nggak? Gitu. Udah habis itu gue entet. Aduh. Mangga 2 setengah harga, ini sepertiga harga. Ih, parah. Waduh kacau tuh. Tapi sekarang gue udah nggak bisa begitulah. Udah nggak bisa. Gue lebih ke edukasi lah. Karena Benar. ternyata edukasi yang gue jalankan itu pengaruh ke hampir semua, bahkan kesayangan gue juga pengaruh. Iya. Gak apa-apa gitu, kita saingan di bisnis kan, cuma di luar itu kita temenan. Iya. Ini saingan sehat aja gitu loh. Maksudnya ya kita selalu edukasi, kenapa mahal, segala macam kayak gini gitu. Karena kan karena lu kan custom juga kan. Mm-mm. Custom kan pasti kan ada beberapa part yang memang butuh apa ya? Ya kalau lu kan ada mass product, pasti kan kebutuhannya beda dong sama yang custom kan. Iya. Kayak misalkan ada railingnya. Kadang-kadang gue bikin barang sendiri mungkin, Nah. gitu kan. Bracket apa mungkin. Tuh, kayak treatmentnya butuh yang khusus, ya kan. Apalagi kalau gue yang bikin konsep kan kadang-kadang gitu kan. Benar. Gitu sih. Ya kalau kayak waktu itu gua ke tempat lo kan, kebetulan gua udah ada Udah pikiran tahu, sendiri iya. nih. Gua udah gambar, cuman kan maksudnya yang bisa apply kan lo kan, kebetulan kan. Jadi nih gue punya gambar kira-kira gimana nih apply-nya sampai barang-barang yang itunya gue bawa kan. Iya betul. Diukur. Iya. Nanti misalkan udah ini ada yang kurang diukur lagi apa gimana. Jadi memang treatmentnya khusus sih. Gitu. Dan intinya kepercayaan sih. Ya trustnya itu Gue sih. nggak jarang juga, maksudnya kadang-kadang ada orang, "Bit, mau bikin hardcase buat gitar dong 5 unit." Gue selalu tanya dulu. Gue intinya lu harus baik denger deh. Iya. Tanya dulu gitar lu apa aja. Iya. Ternyata mirip-mirip. Gue sering banget bilang, lu nggak perlu 5, 2 aja, ngapain 5? Gue bilang. Iya benar. Paling manggung bawa 2. Benar. Gitu. Makanya order kadang-kadang gue tolak. Di belakang admin gue, "Pak, ya kan jadi dikit." Ya gimana? Sombong lo orderan. Bukan gitu, tapi maksud dari situ gue merasa jadi dipercaya orang. Iya. Karena lo bisa kasih advice. Iya, sebagai sama-sama user ya. Yes. Gitu. Sama-sama gitaris ya. Iya, jadi gue bukan cuma sebagai pedagang doang nih. Benar. Kayak gitu. Luar biasa pemirsa. Albert Sasongko. Ya kan? Nanti abis ini kita habis minumnya, ya kan? Kita ngobrol trading. Trading. Pemula. Saya ini nanti udah habis kamera aja nanti ya kan. Ilmunya ke saya dulu. Iya. Kalau saya untung baru nanti di share. Pemula. Kita live trading apa ya? Live trading. Bye. Thank you bro. Iya, siap, Thank sama-sama. you banget udah Sama-sama. datang, udah sharing, ya kan? Siap. Nanti kapan datang lagi, Siap. ya kan? Boleh. Ada part berapanya juga, ayo aja. Bang. Asik. Nanti kita obrolin di belakang kamera aja. Di belakang kamera ya. Di belakang kamera. Jangan di belakang mobil, bro. Kena asap knalpot. Iya, siap. Tapi gue juga thank you banget nih udah diundang ke sini juga. Sama-sama. Terus dikasih wadah juga buat cerita. Siap. Wah, itu luar biasa banget sih. Sesama anak timur kan gitu kan. Sama anak timur dong, Harus pasti. saling mensupport satu sama lain. Betul. Oke, Siap. pemirsa netizen plus 62 yang budiman dimanapun kalian berada, terima kasih untuk menonton. Ya kan, semoga bisa mengisi hati, hari, dan pikiran kalian yang kosong supaya kalian tidak berpikir yang aneh-aneh. Ino bersama Albert Sasongko di sini signing out. Dadah.